Halo. Hai, Bang Sareja habis. Oke. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Mas Di. Ya, Kak. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Wah, siapa Eh, nih udah gabung? Ada Kak Pak Sares tuh. Pak Sareja Thank you. habis. Halo, Ah, salam kenal. masih Ya, sudah ditunggu gabung. bentar lagi ya, Pak Sareja Hmm. habis. Oke, Jadi sibuk ini kali Kak hari ini Kak ya kayaknya Kak. lumayan lah Luar ini Mas biasa Di. ya, luar Masya biasa. Allah, Ngisi kelas apa belajar tadi Kak Sares? ngisi kelas Ih, sekalian lah Mas Di. mantap, mantap. Perintis Laris bukan manis. pewaris. Gitu ya. Kan ini momennya ini ya kan sama ahli OJK nih. Ha. Momen yang Aduh. nggak boleh dilewatkan ini sharing-sharing dengan Mas Di nih. Hmm. Masya Allah. Ya. Oke, ini siapa lagi? Kita mulai jam berapa ini Mas Di? Apa-apa, lanjut aja kita sambil Lanjut cerita-cerita aja. aja. Ngobrol-ngobrol Cerita-cerita aja. aja nggak apa-apa. Iya, cerita-cerita aja jadi Kak. Oke, oke. Jadi apa kegiatan hari ini Mas Di? Hari ini biasalah ngolah-ngolah data karena kan kebetulan saya IT di bidang database. Itu aja ya kerja kita. Heeh. Apa Masya Allah. disuruh bos ya kita kerjakan gitu kan. Siapkan data ini, siap kita mainkan. Hmm. Masya Allah. Nih kita coba share dan panggil kawan-kawan yang lain ya, biar ramai. Oke Kak. Oke. Jadi eh, hari ini selain itu ngapain aja, Mas Di? Ada event Ah, enggak yang hmm, dijalani hari ini atau pekan ini? kalau hari ini sih nggak ada karena kan memang apa namanya pengen fokus lah ngawani Kak Yohana Iya, ini kan kita live sih. kan hari ini kan. Nah, Masya tapi kalau Allah, di Mas Di. minggu-minggu ini, insya Allah nanti besok ya mulai besok sampai hari Sabtu saya ngambil sertifikasi BNSP untuk digital marketing ya. Terus Masya kemudian Allah. hari Minggunya ada acara sama kawan-kawan di komunitas emotional intelligence nih Kak. Jadi itu komunitas yang kita semua tuh punya visi yang sama yaitu Indonesia harus cerdas tanpa ngegas. Oh, Masya Allah. Keren, Gitu keren. kan. Karena Menuju, kan kita banyak kali ngegas-ngegas saja, apa-apa sedikit ngegas, sedikit-sedikit ngegas ya kan. ya, ya, bener. Apalagi orang Medan ya kan. Gaspol kalau orang Medan Gaspol masih. terus ya kan. Iya, Nah, itulah nanti bener-bener. hari Minggu tanggal 23. Kalau kawan-kawan mungkin barangkali ada waktu, peluang waktu, bolehlah nanti gabung. Karena di situ kita belajar sama guru saya namanya Coach Arida, beliau seorang mindfulness teacher, ya. Jadi kita nanti belajar lah bagaimana cara meregulasi emosi atau mengelola dan mengatur emosi kita nih Kak, biar nggak ngegas-ngegas saja, gitu kan? Oke. Apalagi kita udah diajarin mindfulness ya kan, Masya Allah. Iya, Selamat itu nanti datang Kak tuh. Rati, Halo Kak Rati. Kak Ririn. Selamat bergabung. Oke. Ya, tapi memang ciri khas orang Medan seperti itu, Mas. Tapi yakinlah orang Medan itu hatinya setulus dan selembut sutra. Ya Betul, Allah. betul. Oh, ya Allah, terima kasih Kak Rati.
Kali ini kita ditemani oleh pakarnya ini. Pakar apa nih? Pakar bagaimana cara tampil live dengan sempurna, dengan perfecto. Betul, Masya Allah, betul. Masya Allah. Iya, iya, iya. Keren, keren. Oke. Jadi kira-kira ini Kak Rati lagi ngapain ini Kak Rati? Ya, untuk Pak Sareja, Kak Rati, Kak Ririn, bolehlah di-share-share biar banyak yang lihat, biar makin mantap Mas Dinya. Ya, jadi kita spill tipis-tipis dulu ya Kak ya. Jadi hari ini tuh kita akan bagikan rahasianya bagaimana kalau kita live itu biar supaya live kita nih penuh energi dan menarik Kak, gitu kan. Oke, ya benar. Nah, sayang sekali kalau yang nggak hadir ini ya, yang nggak join ini Ya, adalah satu betul. kerugian besar ya Mas Dia. Hai Pak Teddy, selamat bergabung. Pak Syukur juga. Dikdas PWA Sumut juga selamat bergabung. Nih ahli-ahli pendidikan nih bergabung nih Mas Wih, mantap, mantap, mantap. Salam kenal semuanya kawan-kawan. Masya Allah. Oke. Hai Kak Ayu, selamat bergabung. Masya Allah, terima kasih Pak Syukur, Kak Ayu. Iya, 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 iya. Wah, ada siapa aja nih? Ada Kak Ayu, Pak Syukur, ada Kak Rati juga. Thank you ya yang sudah gabung ya. Oke. Yuk, kita gas dulu aja Kak. Kita jalan dulu aja kali ya. Sebelum kita mulai, kita doa dulu dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum kakak-kakak semuanya, terima kasih atas kesempatannya telah hadir di ruangan live yang sangat Masya Allah banget nih. Kali ini kita ditemani oleh kakak yang Mas lah, kalau saya bilangnya Mas nih, Mas Di nih, Mas Di yang sangat profesional di bidangnya, dia ahli lah pokoknya. Saya spill sedikit tentang beliau ya. Nama beliau nih memang bekennya dikenal dengan sebutan Mas Di. Nah, Mas Di ini saya pikir hari itu Mas Di itu singkatan nama. Udah Mas Di, jadi masnya Di. Ternyata Mas Di singkatan dari Daniel ya. Jadi nama beliau ini Rosdanil Ibrahim. Dan kami para trainer sering menyebutnya Mas Di aja, nggak masnya Di, tapi Mas Di aja. Nah, beliau seorang trainer, coach, profesional di bidang keuangan. Jadi kakak-kakak semua yang tanya nih, yang kantongnya lagi bolong nih, bisa nih konseling nih sama Mas Di. Nah, selain itu beliau juga aktif di pengembangan SDM. Jadi kalau rasa-rasa perusahaannya agak goyang nih dari SDM-nya bolehlah calling Mas Dia. Beliau menjabat di OJK sebagai analis dan pengalaman beliau nih sangat Masya Allah sekali. Saya baca CV-nya aja menggetarkan jiwa dan raga ini Mas Di. Keren ya. Nah, beliau juga aktif di sosmednya dan beliau salah seorang yang menginspirasi juga di live streaming, di public speaking. Nah, kali ini beliau akan bercerita nih bagaimana
power atau energetic life, potensi-potensi yang ada nih dikeluarkan nih biar ada kedaya tarikan penonton untuk melihat kita nih. Ini nanti akan di-spill, akan dijelaskan lebih dalam lagi nih sama Mas Di nih ya, Mas Di ya. Dikuras habis kalau kata Babe Jamil, kuras habis nih ilmunya nih. Jangan disia-siakan ini beberapa menit belakangan akan kita kuras habis nih ilmunya Mas Di ya. Mohon ketersediaannya ya Mas Di ya. Nah, siap. pasti banyak tantangan nih ya Mas Di. Sebelum Mas Di yang sekarang ini yang terkenal nih kan. Sekarang kan udah terkenal nih, saya tengok aja pengikutnya udah ribuan nih. Saya minder nih hanya 400 orang. Masya Allah. Jadi berhubung ini udah malam, untuk mempersingkat waktu dan memanfaatkan waktu, langsung aja ya Mas Di, saya kasih ruangnya untuk Mas Di menjelaskan banyak, bukan sedikit. Kalau saya nggak mau sedikit nih, banyak gitu, tentang bagaimana energetic life itu kayak mana, apa sih gunanya, apa sih itu, dan apa manfaatnya, dan bagaimana cara melakukannya. Jadi harapan saya Mas Di mau nih kami kuras nih. Oke Mas Di, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Kita cerita-cerita aja lah, kok kayak jadi mau presentasi jadi. Nah, cerita-cerita kan kami harus tahu juga isinya. Kalau kami cerita-cerita, kalau kata orang Medan, tong kosong nyaring bunyinya nanti. Nggak tahu nih tujuan ceritanya apa. Jadi kalau Mas di spill, kami kan tahu nih arahnya kemana ini pembicaraannya ini. Ya kan? Iya. Oke, ya, Mas Di. Ya. Luangkan dulu waktu, jelaskan sedikit, nanti kita cerita-cerita, kita tunggu nih kakak-kakak yang lain. Siap Kak. Ya, tapi sebelum itu sebagai budak Melayu tak elok rasa bila tak berpantun, ya kan? Budak Melayu toh. Budak Melayu lah saya, ya kan? Nah, saya juga kan? Orang Medan tapi budak Melayu nih. Ya kan, banyak orang bilang katanya Medan tuh orang Batak, bukan. Kalau orang Batak tuh kampung di sana di Tapanuli ya kawan-kawannya. Jadi kalau di Medan tuh aslinya orang Melayu. Kami inilah ya. Asli Medan, ya kan. Nah, Masya Allah. Jangan panggil Mas ini Mas dia. Panggil Mas aja, karena kalau di Medan semua panggil Bang, ya kan. Abang Bentor pun panggilnya Abang juga kan, jadi sama aja. Jadi ya biar beda sedikit, kita panggil Mas ya. Oke, aku kasih pantun dulu buat kalian ya. Oke, ke toko obat beli Laserin. Laserin diminum segar rasanya. Selamat datang para hadirin. Salam dari kami untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan. Ya, jadi kalau saya punya sapaan buat kawan-kawan yang gabung di Enjoying Life Series, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang gabung, saya sering sebutnya Sobat Enjoy ya, Sobat Enjoy. Jadi kenapa pertama tuh kita harus ngomongin dulu kenapa harus enjoy gitu ya, karena kemarin kita juga tercerahkan juga ya sama Babe Jamil ya. Kalau teman-teman juga lihat di postingannya Enjoying Life, saya ada di sela-sela kesibukannya Babe Jamil, saya curi waktu beliau untuk beliau spill dulu kenapa dengan kata joy gitu ya. Karena dalam bootcamp kemarin ada satu bagian grafik yang menarik di mana David R. Hawkins, dia seorang psikolog yang meneliti bahwa antara emosi dengan energi itu ada hubungannya, ada relasinya, Kak. Nah, salah satunya ada yang namanya joy atau kebahagiaan. Nah, karena emosi itu ada banyak banget ya, teman-teman. Emosi itu ada banyak macam-macamnya. Nah, jadi oke. Kayaknya kita halo. Gue masih tersambung kan ya? Cek. Oke. Nah, lanjut Mas. Sebelum lanjut nih, aku mau cek dulu teman-teman jelas nggak ya suara saya ya? Karena ini ada bagian yang agak riset agak penting gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa terdengar jelas ya. Nah, jadi
David R. Hawkins ini melakukan penelitian ya Kak ya, salah satunya hubungan antara energi dengan emosi kita nih Kak. Jadi kalau kayak Kak Yoni bawaannya selalu bahagia, senang terus ya, orang kalau ketemu sama Kak Yoni selalu bahagia terus, nah ini berarti energinya tinggi sekali gitu ya. Artinya apa? Kalau energi kita tinggi kawan-kawan, maka hidup tuh jadi penuh berkah. Hidup tuh jadi penuh dengan kemudahan. Kenapa? Karena sejatinya hidup kita tuh adalah medan energi ya, medan energi yang bisa menarik apapun yang ada di sekitar kita nih. Nah, salah satunya penggunaan dari medan energi itu adalah pada saat kita live ini nih, ya. Nah, seberapa penting kita live ini ya tergantung bagaimana kita mempersiapkannya. Nah, gitu Kak. Jadi kalau dilihat, pasti kok heboh kali nih pakai tanja, ya kan? Pakai bling-bling batu segala macam ya. Karena ini bagian dari live, gitu ya. Bagian dari live. Saya ingin memberikan sebuah pertunjukan ya, sebuah pertunjukan kepada kakak-kakak semua supaya kalau orang yang mampir, apa yang ditonton kawan nih kok muka suntuk kayak nonton, udahlah tinggal aja kan gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita ketika kita mau perform nih, kan ibaratnya kita lagi di panggung nih Kak. Ya, jadi kalau live itu, live streaming itu kita ibaratnya kita lagi buka panggung kita, buka kios kita, buka kedai kita. Nah, ketika kita buka kedai, apa iya orang mau beli sama abang-abang warung, abang-abang kedai yang baru bangun tidur, yang badannya bau segala macam gitu, apa iya orang mau beli? Kalau memang ada kedai lain ya pilih kedai lain gitu kan. Nah, maka kita tampillah perform yang bagus, penampilan yang bagus. Memang katanya ada yang bilang don't judge book from the cover katanya gitu ya, jangan lihat buku dari sampulnya katanya gitu. Tapi di mana-mana kalau kita beli snack lah, beli ciki lah gitu lah ya, beli ciki itu pasti kita pilih bungkus yang bagus ya kan. Nggak mungkin bungkus yang udah ciki yang udah kempes pun kita mau beli ya kan. Wah, ini udah masuk angin ya kan. Nah, itu pasti. Ya, makanya kawan-kawan bicara soal penampilan pada saat kita live. Nah, ini jurus pertama adalah preparation ya. Jadi preparation. Bahkan guru saya kebetulan sempat belajar sama Tony Robbins. Tony Robbins itu siapa? Tony Robbins itu gurunya Mary Riana, gurunya Tung Desem Waringin. Hampir semua trainer hebat di Indonesia tuh berguru sama beliau, karena waktu saya belajar sama Pak Tung, saya tanya sama Pak Tung belajar ilmu motivasi, belajar ilmu untuk bisa memberikan semangat pada orang, siapa gurunya? Oh, gurunya adalah Tony Robbins. Jadi ketika ada acara Tony Robbins pas waktu itu 2019 di Singapura, saya ikut berangkat ke sana, gitu ya. Nah, jadi Tony Robbins bilang tuh kawan-kawan bahwa preparation is ultimate power katanya. Kok ultimate power? Ya iyalah, karena dengan persiapan itu artinya kita menganggap sesuatu yang kita persiapkan itu penting kan. Contoh lah, kayak misalnya kakak kan, Kak Yoni mau buka kelas kan, misalnya katakanlah buka kelas ya kan. Tadi ngajar apa tadi Kak? Tadi siang Kak? Saya ngajar formal nih Kak, Mas. Ngajar sekolah formal, pendidikan karakter, pendidikan karakter, kan mantap tuh, karena guru-guru harus berkarakter kan. Nah, artinya pada saat mau membawakan materi itu kan kakak pasti ada persiapan, paling nggak materinya ya kan. Terus kemudian juga pasti pakai baju yang cantik juga, makeup juga ya kan. Kenapa? Meskipun katakanlah pakai Zoom, tapi kita tahu bahwa ini saya mau kerja ibaratnya kan gitu ya. Nah, jadi di live streaming ini banyak ya Mas Bia. Jumpa orang banyak, meskipun kita lewat Zoom atau lewat virtual. Nah, sama kawan-kawan, ketika kita live streaming ini juga, ini adalah sarana kita untuk kerja ya, menganggap sosial media itu sebagai bagian dari pekerjaan kita kan. Nah, jadi pada saat kita mau kerja, apa aja yang perlu disiapin ya kan. Kalau misalnya kita kerja kantoran ya tentu masa iya sih kita kerja kantoran pakai baju asal-asalan kan, enggak lah kan. Pasti kita rapi, baju rapi, celana yang rapi, ya kan, rambut disisir rapi, atau kalau pakai jilbab juga jilbabnya pasti kadang-kadang juga bolak-balik ganti nih, nggak cocok nih sama ini, baju ini cocok nih, bolak-balik lama tuh kan. Ada kali setengah jam tuh kalau ganti. Ya kan. Nah,
Artinya apa? Artinya pada saat kita mau live streaming, maka preparation ultimate power itu apa ya? Kita cocokkanlah kira-kira apa yang bisa membuat orang tertarik dan betah berlama-lama pada saat menonton atau mendengarkan apa yang kita sampaikan, gitu kan. Lah itulah lebih kurang jurusnya ya, yang pertama. Jadi preparation. Nah, dengan preparation tuh nanti energinya akan ngalir semua. Gitu. Energinya akan ngalir semua. Karena katanya Tony Robbins tuh bilang lagi, guru saya itu bilang lagi, dia bilang gini, where energy goes, where focus goes, energy flows. Jadi kemana fokus kita pergi, kesanalah energi mengalir. Jadi ketika kita, kayak tadi ini kan saya udah janji sama Kak Yu, jam 9 kita mau live nih. Maka semua agenda sebelum jam 9 sudah harus beres, gitu kan. Kita ada tugas itu ya, tugas GNC ya, pokoknya jam 8 tuh udah harus beres semua, submit semua. Ya, foto lah, yang tugas jurnal, tugas apa lagi itu kan, apa namanya, yang tugas tirakat segala macam kita sudah selesaikan semua tadi jam 8 semua kan. Jadi udah menuju ke jam 8, menuju ke jam 9 ini, itulah kita sempat ke sholat, ya kan itu persiapan juga. Sholat kan persiapan kita secara spiritual kan. Nah itu, jadi kawan-kawan ya tadi, seberapa penting kita menganggap live, maka energinya tergantung dari preparation kita. Nah gitu Kak Yo. Oke. Jadi penting lah ya preparation untuk ultimate power di live atau di jumpa orang banyak, itu sangat penting lah ya Mas Dia. Betul. Mau itu betul. Dia pengajar, mau itu dia guru, trainer. Jadi persiapan itu adalah kunci utama untuk membawa kehangatan atau forum yang keren lah ya, seperti itulah ya Mas Dia, kira-kira ya. Betul. Karena mau bagaimana kita mau kita performnya nanti akan seperti apa, ya kan Kak? Nah itu kan tentu kita butuh persiapan juga kan, nanti pada saat kakak lah, misalnya katakanlah kakak tadi ngajar tentang karakter kan Kak, pasti sudah terbayang kan, nanti skenario-nya mau aku buat kayak gini nih, nah, ya kan? Pasti udah tergambar kan? Ya kan? Aku nanti ice breaking-nya mau pakai apa nih, gitu kan? Ya kan? Pakai es serut apa es cola, ya kan? Enggak, jadi kita mau buat ice breaking-nya pakai mana, ya kan? Supaya audiensnya, apalagi kan siang tadi ya, wah itu siang tuh jam yang puasa ya Mas Diri, puasa lagi ya kan. Nah itu kan satu tantangan tersendiri kan. Nah sehingga nah nih ya, nah itu kan udah di skenario kan, sehingga berjalan dengan lancar, pesertanya happy, kalau kata Babi kan happy ending gitu ya. Nah pesertanya happy. Nah tentu itu butuh persiapan. Nah, sehingga ketika persiapan yang sudah disiapkan dengan matang, dengan fokus gitu ya, fokusnya ke sana, maka energi itu akan ngikutin tuh, energinya akan ngalir. Nah, kayak gitu kan. Oke, Mas Di. Jadi, Mas di pemikiran saya nih, lagi berlari-lari nih, Mas Di. Nah, kalau seorang trainer nih kan memang Masya Allah sekali kan, bisa membawakan dengan powerful, dengan happy, dengan bahagia kan. Nah, tapi berbeda Mas Di dengan seorang dosen. Dosen atau guru itu kan sesuatu yang tertata atau yang apa ya, kalau kita bilang formal atau agak kaku nih. Nah, jadi menari-nari di pikiran saya, alangkah baiknya memang seorang guru, seorang dosen harus tahu trik ini ya Mas Dia. Betul. Nah, jadi ini juga sih Kak, jadi yang perlu diketahui juga kan, kalau dalam ilmu ada istilah namanya metodologi pengajaran kan, metodologi pengajaran ya. Nah di dalam metodologi pengajaran itu kan ada banyak cara untuk mendeliver materi kan, mendeliver materi. Nah ada dengan activity salah satunya, ada dengan story misalnya, ada dengan humor ya kan, ada dengan ilustrasi ya kan. Nah jadi kalau itu saya jadi keingat, saya punya guru juga waktu belajar, awal-awal belajar tren itu namanya Kang Wai, dia mengatakan ada konsep yang namanya AISA katanya gitu kan. Nah jadi AISA itu apa? AISA itu, AISA-nya A-nya itu analogi, gunakan analogi pada saat kita membawakan materi sehingga materi itu mudah dicerna. I-nya apa? I-nya ilustrasi ya kan. S-nya adalah
S-nya adalah story, gitu. H-nya, Aisyah-nya pakai H ya, H-nya adalah humor, dan A terakhirnya adalah activity. Jadi Aisyah itu dipakai gitu, dan itu membuat kelas itu jadi seru gitu. Nah, ini yang kita harus ajarin ke teman-teman para dosen, para guru, bahwa sebuah materi itu menarik atau enggaknya tergantung dari si dosennya dulu nih. Makanya kalau di dalam konsep saya punya modul namanya Enjoying Your Life Performance, ya. Itu nanti kita akan launching nanti di e-booknya di tanggal 28. Jadi teman-teman nanti bisa ketik bit.ly/promo Sulu. Sulu itu apa? Skill up, level up. Nah, kita udah buat linknya Kak ya. Kita udah buat linknya bit.ly. Nah, itu nanti ada kawan-kawan, ada 8 buku, termasuk bukunya Kak Yo juga. Jadi kawan-kawan nanti bisa ketik aja bit.ly. Ini udah kita buat singkat. Tadi kan udah di-share ya sama tim Academy Trainer untuk linknya, tapi yang panjang kali kan. Nah, maka kita buat singkatnya bit.ly/Sulu ya, promo Sulu. Nah, itu nanti tanggal 28 sampai tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 Mei ya. Ada 8 trainer yang mereka akan ngajarin teman-teman bagaimana caranya belajar banyak bisa dapat uang banyak. Karena itu semua yang di-sharingkan adalah hal-hal yang praktikal yang bisa ngasilin cuan, ya, cuan. Masya Allah. Selain cuan, nambah skill ya Mas Dia. Nambah skill, betul. Tapi kan kalau cuma skill aja tapi nggak bercuan, cuan, nah ya kan males juga kita kan Kak. Bener. Iyalah. Apalagi apa-apa perlu cuan nih ya Mas Dia. Mau lebaran betul. Mas Dia. Betul. Nah, itu nanti yang promo Sulunya nih ada batas waktu nih Kak. Untuk daftar hari ini, buat teman-teman yang daftar hari ini, harganya cuma 50.000 aja. Itu dapat 8 materi dari 8 trainer yang berbeda. Itu harganya cuma 50.000 tuh kalau daftarnya hari ini. Karena tanggal 10 April nanti harganya akan naik. Ya, jadi terus kalau nggak salah kuotanya juga terbatas tuh Kak. Jadi cepat-cepatan deh ya teman-teman yang kalau mau daftar bit.ly/promo Sulu, klik langsung daftar aja, nggak usah pakai pikir lama karena kita nggak pernah tahu nih Kak, skill apa yang kita butuhin nanti buat di masa depan Kak. Makanya learn more, earn more Kak. Gitu. Iya bener Mas Di. Ini linknya udah kita sematkan ya. Jadi silakan untuk kakak-kakak yang ada di sini, silakan langsung mendaftar dan akan mendapatkan 8 buku dari 8 trainer berbeda dan passionnya pasti berbeda-beda dan pasti ada manfaatnya. Seperti itu suatu ketika nanti ya seperti itu. Nih Kak Rizza, selamat bergabung, terima kasih, Masya Allah, dibilang keren kita nih Mas Di. Yes, betul. Ini terima kasih kolaborasi Kak. pertama ini ya Mas Di kita ya Mas Di ya. Iya. Oke, nah mana tahu nih Mas Di ada pertanyaan nih dari teman-teman. Bagi yang berminat ya kan, atau pengen tahu kayak mana nih caranya atau tipsnya atau supaya konsisten, supaya memulai, supaya ada gambaran-gambaran untuk melakukan energetic life tadi. Boleh lah ya Mas Dia. Mana tahu Mas Dia ada yang bertanya seperti itu. Kayak ngajar saya ya Mas Dia. Apa? Karena gini Mas Di, pertama saya ikut kelas trainer Babe Jamil, saya dibilang gini, Kak Yo, ngajar itu berbeda dengan ngajar sekolah atau kampus, itu berbeda dengan menjadi seorang trainer katanya. Kalau sekolah cenderung ngasih atau transfer knowledge tanpa transfer value. Nah di sini yang kata kuncinya yang membuat saya termotivasi nih harus ikut berbagai kelas babi nih. Nah terbukti nih kali ini kita harus mentransfer knowledge-nya Mas Di dan value-nya juga kan biar dicontoh teman-teman semuanya. Masya Allah. Iya. Jadi yang jelas kita juga saya selain belajar sama Babi, saya juga banyak belajar sama teman-teman trainer yang lain karena selain menambah networking ya, karena kan nambah silaturahmi itu kan menambah
dua hal ya kan Kak, katanya kan Kak, satu nambah usia, satu nambah rezeki kan. Nah, jadi selain sama Babe, saya juga belajar juga bicara soal public speaking. Saya belajar juga sama Coach Ongki Hojanto. Terus saya juga ada belajar sama Pak Tung pasti, sama Tony Robbins, terus sama ada namanya Kak Riri. Nah, Kak Riri itu beliau seorang penyiar radio. Nah, itu saya belajar tentang bagaimana caranya voice itu. Ada beberapa orang kan, Kak, kayak mana aku mau live? Suaraku kan cempreng kayak gini, katanya gitu kan. Gak apa-apa, nah tapi ternyata cempreng itu, nah cempreng itu ternyata ada level tertentu yang bisa diolah sehingga jadi ciri khas dan orang tertarik untuk ngikutin live-nya dia. Tahu kan yang namanya si Jengkelin itu, si Gina itu. Iya, iya. Iya kan, ya kan? Bener-bener. Nah, duitnya banyak itu dari penyiar radio, ya kan? Padahal suaranya cempreng, bukan main. Malah gedean dia jadi penyiar radio daripada dia jadi dokter, katanya gitu kan. Itu kan artinya apa? Artinya setiap dari kita nggak ada yang sia-sia yang diciptakan sama Allah, Kak, itu Kak. Setiap dari kita pasti ada maksud baik Allah tuh, kenapa kok aku orangnya begini. Nah, itu kan orang banyak sekali kan membahas kekurangan, tapi sebenarnya dengan kekurangan-kekurangan yang ada itu, apa yang bisa diolah? Ya kan? Apa yang bisa diolah, ya kan? Apa yang bisa diolah sehingga itu bisa menghasilkan rezeki, bisa menghasilkan cuan dan sebagainya. Contoh lah kayak yang ada kan bapak-bapak itu yang tapi akhirnya dia ditangkap karena dia salah promosiin, malah dipromosiin judi itu yang kalau butuh dua ya live aja gitu kan. Ada ya? Nah, asik-asik gitu kan. Nah, artinya apa? Live ini adalah salah satu jalan kita, kawan-kawan. Salah satu jalan kalau istilahnya Kang Dewa namanya jalan ninja kita gitu ya. Kalau kita mau cuan, teman-teman. Ya, live streaming itu salah satu jalan ninja kita kalau mau cuan. Nah, tinggal pertanyaannya, apa nih yang jadi core-nya kita? Apa yang jadi passion-nya kita untuk kita bisa sharing ke kawan-kawan? Nah, itu yang kita harus temukan. Oke, Mas Di, ini ada pertanyaan nih Mas Di dari Kak Rati. Katanya bagaimana nih cara mengurangi medok Jawa, Kak? Ada nggak teknik vokalnya? Nah, sebelum Mas dijawab nih, ya. Saya mau kasih juga sedikit nih. Nah, kalau Kak Rati medok Jawanya nih, saya medok Medannya nih. Kayak mana nih Mas Di? Lanjutkan Mas Di. Nah, Kak Riza juga sekalian dijawab aja nih. Ya Mas Dia, suara aku kayak laki-laki, kayak mana nih Mas Di? Laki. Oke. Nah, jadi gini kawan-kawan ya. Jadi gini kawan-kawan, ini tergantung dulu ya. Tergantung kawan-kawan itu mau ngambil jalan ninja atau profesinya sebagai apa dulu. Ya, sebagai profesinya apa. Kalau dulu saya waktu sebelum di OJK, saya sempat di Telkom, saya sebagai trainer di Telkom. Trainer khusus untuk para fresh graduate yang ingin menjadi profesinya sebagai call center, ya, sebagai call center. Nah, sebagai call center tentu pada saat berbicara dengan nasabah, berbicara dengan konsumen, dengan pelanggan, tentu harus menggunakan bahasa yang standar, Kak. No logat, no whistle, no wasting word dan segala macam kata-katanya harus tertata rapi. Dan itu memang kita ada program yang khusus bagaimana menghilangkan logat-logat itu. Gitu ya. Gitu. Kalau yang Jawa tadi waspadai huruf B, D sama G gitu kan. Itu B, D sama G ya kan. Bo ya kan, bo ya. Ndak gitu kan. Nah, itu B sama D itu dan G satu lagi itu juga salah satu yang ini. Nah, tapi kembali lagi kalau pada saat kita live seperti ini justru suara ciri khas Medannya Kak Yu, suara Jawanya Mbak Rati dipertahankan. Pak Tung tuh kurang Jawa apa kalau lagi ngebawain materi. Bahkan lucunya nih, para associate trainernya, saya kemarin, hari Minggu kemarin, sempat juga datang namanya Kang Fuad Zaki. Dia sebenarnya bukan orang Jawa, ya, dia orang Sumatera, kalau nggak salah saya, gitu ya. Tapi karena ngikut sama Pak Tung Desem, jadi kejawa-jawaan gitu, dan logatnya jadi logat Jawa, dan itu sah-sah aja, gitu, sah-sah aja. Terus yang logat Batak ada juga Bang siapa tuh ya, ada kawan trainer juga dengan logat Bataknya juga itu jadi malah khas buat dia gitu kan. Bahkan sekarang sejak ada film agak lain gitu ya, suara-suara kayak
model-model kita nih banyak dicari nih Kak. Oh iya, benar. Iya, gara-gara agak lain ya, bersyukurlah kawan-kawan agak lain tuh dengan podcast agak lain ya. Terus dengan film yang hampir 9 juta orang yang nonton, bahkan sekarang ada agak lain 2 ya kan. Nah, itu banyak dicari orang gitu. Jadi fokus pada kelebihan kita. Justru dengan suara kita kayak gini nih, nah itu jadi potensi kita lah. Ya, jadi potensi kita. Nah, buat tadi kawan-kawan yang ada suaranya kayak laki-laki, tadi perempuan suara kayak laki-laki, nggak apa-apa, itu bersyukur. Kenapa? Karena jenis-jenis suara itu, kebetulan kan saya juga belajar vokal juga, jadi ada suara itu dan memang timbrenya berbeda-beda. Ya, bahkan kalau tadi Kak Reza tadi ketemu sama Bunda Maya, ya, Bunda Maya Estianti gitu ya, pasti direkrut jadi penyanyi. Karena apa? Karena Pinkan Mambo itu suaranya kan juga agak ngebas juga. Agak ngebas, benar. Itu sebuah kelebihan gitu. Dan tinggal bagaimana mengolah dengan suara itu menjadi sebuah perform, apa nih yang mau kita performkan gitu ya. Nah, terus satu lagi nih Kak, pahitnya katakanlah masih nggak pede juga. Nah, sekarang ada zamannya namanya, sekarang kita zamannya namanya AI ya, zamannya AI, Artificial Intelligence. Jadi kalau kawan-kawan lihat beberapa postingan di Skill Up, ya, di Skill Up Level Up, ya, di Skill Up Level Up, itu kita semua create menggunakan AI, video-video narasinya, kita create menggunakan AI, dan saya juga ada beberapa yang suara saya tapi sudah di copycat-kan dengan AI, jadi saya cuma tinggal ngetik tapi itu suara saya yang nanti akan muncul keluarnya. Gitu ya. Nah, itu juga bisa kita mainkan. Jadi sekarang buat kawan-kawan buat berkonten, buat live streaming udah banyak banget tools ya, udah banyak banget tools. Mudahannya ya. Iya Mas Di. Ini ada dari Kak Ayu nih Mas Di. Nah, pertanyaan ini gimana cara memanage waktu? Kepengen banget produktif tapi mentok banget nih sama kerjaan reguler. Nah, ini agak menyimpang sedikit nih Kak Ayu nih ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Mas Di ini kan ahli segalanya termasuk tadi pengembangan SDM nih bisa ini disisipkan di sini Mas Di. Ya. Jadi kayak gini sebenarnya kan bicara waktu kan setiap dari kita sama waktunya 24 jam ya Kak sehari ya kan. Waktu kita 24 jam sehari. Ada yang 25 nggak kawan-kawan? Nggak ya? Kasih tahu saya kalau ada yang bisa nambah 1 jam, boleh juga gitu kan, saya nanti ikut kelasnya. Nambah waktu sehari jadi 25 jam. Ya kan? Nah, kita semua sama waktunya 24 jam. Nah, tinggal masalahnya kita kalau misalnya untuk memanage waktu tuh balik lagi nih sebenarnya kita mau atau enggak, bukan bisa atau enggak ya Kak, mau atau enggak. Nah, jadi boleh nanti langkah pertama nih Kak Ayu, coba di list dulu, dibuat di kertas, kira-kira dari 24 jam Kak Ayu, ya memang sih, aduh tapi kan aku orang feeling, orang intuiting yang nggak biasa straight sama jadwal ya, karena kita mau produktif, kita mau cuan, ya mau nggak mau sih kita harus bikin strict jadwalnya. Jadi kayak misalnya di kerjaan, aku juga kan masih kerja kantoran juga ya Kak ya. Jadi pagi sampai sore ya itu memang kerja kantoran. Tapi kan ada di jam-jam kerja itu yang katakanlah jam istirahat, itu kan waktu aku istirahat ya kan. Atau di jam-jamnya coffee break itu kan jam waktu aku untuk istirahat juga. Jadi maksudnya di jam-jam itu ya terserah teman-teman mau gunain untuk istirahat atau untuk hal yang lain kan itu balik lagi kan ke pilihan. Nah, sehingga pada saat waktu luang kita atau mungkin katakanlah di jam istirahat bulan puasa ya pilihannya banyak sih gitu ya. Ketika jam istirahat biasanya kan orang pada berdebarkan ibadah di masjid tuh dengan berbaring kan Kak, katanya kan tidur ibadah kan. jadi kalau itu pembenaran ya Mas Dia. Iya. Jadi kalau kami, kan saya kantor kebetulan di Bank Indonesia gitu ya, dan biasanya kalau sholat zuhur itu paling banyak gitu ya, paling cuma 3 saf, 4 saf tuh udah rame kali gitu ya. Tapi kalau bulan puasa Kak, penuh kali Kak, penuh. Sampai digelar karpet di luar gitu, di terasnya, di plasanya itu digelar karpet juga gitu ya, karena rame kali. Rame apa? Habis sholat baring semua. Sampai nanti jam 1 balik lagi ke meja masing-masing. Nah, itu maksudnya di waktu seperti itu sebenarnya kan
banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kawan-kawan bisa belajar tadi ya, kalau ada tools-tools AI gitu ya, sambil berbaring, katakanlah sambil berbaring lah, sambil istirahat katakanlah gitu ya. Ya sambil bisa belajar cara-cara ngedit kah, cara gunain apa, aplikasi apa gitu ya. Dan terus terang saya dari beberapa aplikasi AI yang ada ya teman-teman, nggak nggak ada tuh yang belajar yang maksudnya yang ikut kursus ini bener-bener nyoba-nyoba aja, kok jelek ya, kok ini ya gitu ya. Dan terus kadang-kadang kan minta feedback juga, kayak kemarin kan untuk yang 2 postingan apa namanya, yang terkait dengan materinya Mas Anwar kemarin kan, Mas Anwar kasih tahu kan, oh ini harusnya begini nih yang boleh, ini nggak boleh ya gitu kan. Nah, itu juga jadi salah satu juga kita bisa dapat feedback juga kawan-kawan. Nah, jadi buat Kak Ayu tipsnya adalah coba Kak, dari 24 jam kakak coba tulis dulu kira-kira ada waktu luang nggak, karena untuk bicara soal sosmed ini nggak perlu 24 jam gitu ya, nggak perlu full time, yang penting full heart Kak. Kak Ayu, full heart ya Kak Ayu, Masya Allah. Gitu, jadi tentuin aja mau jam berapa sampai jam berapa kakak untuk bersosmednya gitu. Misalnya katakanlah ketika anak-anak sudah istirahat semua nih, misalkan Kak Ayu udah berkeluarga gitu ya, anak-anak udah istirahat semua, pekerjaan rumah udah beres gitu ya, mungkin 1 jam aja cukup sih, nggak perlu lama-lama, katakanlah dari jam 9 sampai jam 10 malam, tapi rutin. Karena kalau Tony Robbins lagi bilang, konsistensi is mother of skill katanya. Jadi konsistensi itu adalah, repetition is mother of skill. Jadi pengulangan adalah ibu dari segala banyak skill yang ada. Gitu. Benar-benar Mas Di. Nah, seperti itu Kak Ayu. Bisa kok, saya. Kak Ayu pasti bisa lah Kak Ayu, karena keren nih Kak Ayu nih. Nah, Mas Di, kira-kira ilmu apa lagi nih ya yang bisa kita kuras dari seorang Mas Di nih? Ya, minum dulu Mas Di. Habis ya tenaganya, energinya ya. Jadi gini ya, jadi kalau saya tuh indikator kalau saya ngomong ya, kayak berbicara gitu ya, tapi kalau puasa sih pasti nggak minum gitu. Makanya kalau puasa kan juga ngurangin kelas juga kan, ngurangin juga waktu ngobrol gitu ya. Karena tandanya kalau kita berbicara tuh dengan energi adalah pertama pasti agak keringetan gitu, ada keringetan, saya ngerasa tuh agak keringetan, terus saya ngerasa bahwa apa yang saya sampaikan itu betul-betul ada intonasinya, temponya, ada artikulasinya, ada penekanan segala macam tuh saya bisa mainkan di situ gitu ya, sehingga harapannya apa yang saya sampaikan juga bisa diterima oleh audiens seperti itu Kak. Gitu. Nah itu cirinya kalau kita bicara berenergi. Masya Allah Mas Di, ini ada satu lagi nih Mas Di, dari Pak Syahreja Hafiz. Sebenarnya lebih energik itu bagaimana sih Mas Di? Apalagi saat puasa ini, apakah energetik itu berarti mengerjakan banyak hal atau kayak mana? Sehingga atau nih apalagi kerjaannya nggak terlalu banyak pergerakan fisik nih. Nah, jadi apakah kita harus bergerak supaya berenergi atau gimana? Nah, seperti silakan Mas Di. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin nanti kita akan post ya. Jadi sebelum itu ya, diingetin nih sama pertanyaannya Pak Reza tadi ya. Pak Syareza itu, sebelum itu Bapak nanti jangan lupa Pak follow dulu skillup.level up gitu ya, karena nanti kita akan share juga bahwa manusia itu punya level energi berbeda-beda ya kan. Level energi manusia itu bergantung emosinya. Nah, level energi itu salah satunya ada level energi yang namanya energi spiritual. Nah, di spiritual kan nggak main fisik Pak, tapi kita bisa rasakan energinya gitu kan. Makanya ini salah satu mungkin kalau dibilang keajaiban atau mungkin sebuah pencerahan gitu ya, dari tirakat yang kemarin ditugaskan ya Kak sama Babi Jamil, itu kan ya salah satunya baca sholawat 100 kali gitu ya, terus baca
tahmid 100 kali gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika dalam proses, memang kesannya kok kayaknya banyak, tapi dari banyak itu, dari kuantitas maka nanti akan melahirkan kualitas gitu ya. Maksudnya apa? Itu mirip kayak sosial media juga sama gitu ya. Dari kuantitas nanti akan lahir kualitas. Nah, bicara soal energi, itu juga nanti dari kuantitas yang fisik, nanti juga akan bisa melahirkan energi yang non-fisik. Nah, itu kalau saya belajar Reiki gitu ya, saya belajar Prana Sakti, jadi ada energi yang soft, ada energi yang hard. Jadi teman-teman kalau mungkin belajar silat, belajar kempo, belajar taekwondo, belajar karate, itu energi fisik tuh. Tapi itu dilatih, nanti akan muncul yang namanya chi, namanya. Ya. Chi itu adalah energi yang energi spiritualnya, energi dari si tenaga dalam lah, energi tenaga dalamnya. Nah, sehingga kalau tadi ingin mengakses energi tenaga dalam itu kan nggak harus dengan itu semua, tapi ada juga alternatifnya yang lain. Tadi ada, kita bisa mengakses energi Reiki, Prana, dan kalau di kita di Muslim ya tadi energinya banyak yang kita sebut sama namanya energi syukur, ya kan? Makanya kenapa kalau nulis jurnal syukur itu ya betul-betul harus ditulis. Itu kalau diketik pakai HP nggak dapat tuh energi syukur ya, serius. Saya udah nyoba. Benar Mas, benar. Saya udah nyoba. Kalau diketik di HP itu lain dapatnya. Karena apa? Karena kinestetiknya nggak dapat. Karena saat tulis tangan itu kinestetik kita nulis kan, ada emosi tuh. Ketika ada kata-kata yang barangkali gitu ya, ada emosinya, penebalan emosinya, entah kenapa tertekannya lebih kuat tuh di buku kita, itu pena kita nekannya lebih kuat. Nah itu. Nah jadi ketika energinya di bulan puasa ini apa? Kenapa kita dikasih waktu untuk berpuasa? Apalagi kalau kayak nanti kalau sempat itikaf, itu adalah untuk kita berkontemplasi, untuk kita mengakses energi spiritual kita untuk levelnya dinaikin. Caranya gimana? Caranya kita ngerasain aja. Ngerasainnya gimana? Ngerasain bahwa ya apa ya, hidup itu untuk apa gitu, tujuan untuk apa gitu, kita lagi mau ke arah mana dan sebagainya. Nah itu nanti terucap atau mungkin terwujudnya dengan cara apa pada saat kita katakanlah tadi misalnya mengucapkan kalimat tahmid gitu ya, subhanallah. Nah kalau subhanallah cuma diucap doang itu biasa aja kan, tapi ketika subhanallahnya kita ucapinnya dari hati. Jadi ini teman-teman, salah satu yang nanti ada di dalam ebook saya judulnya Enjoying Your Life Performance itu, kita punya dua bahasa di dalam diri kita. Gitu. Kalau yang sekarang saya ngomong nih namanya interpersonal kan. Interpersonal itu ngomong dengan orang lawan bicara ya. Tapi kalau kita ngomong dengan diri sendiri namanya intrapersonal. Nah itu ada dua. Satu di pikiran, satu di perasaan. Dua-duanya bisa ngobrol. Dua-duanya bisa ngomong. Nah, cuman masalahnya kita pernah latih atau enggak. Kita sering latih nih, ikut kelas public speaking nih. Oh, ini harus begini, harus begitu nih ngomong-ngomongnya kan. Harus tertata kata-katanya. Nah, tapi kita nggak pernah menata kata-kata yang ada di pikiran kita, kata-kata yang ada di perasaan kita. Sehingga akhirnya sering yang namanya konflik batin. Konflik batin itu gimana? Pikirannya bilang apa, hatinya bilang apa. Nah, di bulan puasa ini, kenapa kok tadi kita nggak boleh makan dan minum tuh salah satunya kan jadinya energi kita terbatas. Nah, maka energi fisiknya memang terbatas Pak Sahreza, tapi energi spiritual kita lah yang harusnya naik. Caranya gimana? Banyakin diem, tapi banyakin ngobrol nih. Ajak diskusi nih antara pikiran sama perasaannya sehingga dia terkoneksi. Ketika dia terkoneksi, disitulah potensi kita nanti akan muncul ide-ide tadi tuh. Kalau misalnya Kak Ayu tadi kan masalah waktu nih gimana ya, waktunya produktif. Nah itu dengan adanya puasa ini, anak kan nggak perlu repot nyiapin makan siang misalnya. Nah itu di waktu itu Kak, coba deh disusun kira-kira apa ya, pikiran saya bilang apa, hati saya bilang apa. Nah itu nanti sering-sering diajak ngobrol, nanti lama-lama mereka akur. Kalau udah akur ya, jarang konflik batin. Nah salah satu tekniknya ada namanya self talk. Seperti apa melakukannya ada di ebook saya judulnya Enjoying Your Life Performance. Mumpung hari ini diskon hanya 50.000 mendapatkan 8 ebook, ya silahkan itu ikut check out kelasnya langsung ya, Pak Sahreza dan ikuti kelasnya.
bukan Pak Sareja aja, tapi semua yang ada di sini boleh membelinya di link yang udah kita sematkan di atas. Mumpung masih promo ini ya Mas Dia. Iya. Sebelum launching, nanti kalau udah di launching, harganya udah jelas jauh berbeda, pasti naik. Seperti itu. Mas Di. LW/promo Sulu ya teman-teman ya, jangan lupa ya, promo Sulu. Apa itu Sulu? Skill up, level up. Ya. Oke. Boleh di follow juga skillup.levelup. Oke. Seperti itu. Nah, oke Mas Di. Nah, jadi kira-kira. Nah, banyak ilmu yang ditransfer ya, bukan ilmu aja sih, bukan knowledge aja, tapi value-nya juga kita dapat nih Mas Di. Sesi kali ini memang benar-benar Masya Allah, dan ini hari kedua Skill Up Level Up untuk mengadakan live streaming ini ya Mas Di. Besok ada lagi ya Mas Di ya, dengan trainer dan host yang berbeda, dan pastinya memiliki value masing-masing dan akan dapat pembelajaran dari masing-masing host dan trainernya lagi ya Mas Di ya Mas Di. Oke. Ya Kak, Mas Di. jadi Kak, ya jadi mungkin ini karena kita udah di penghujung waktu juga, jadi ini ada satu value ya, yang kalau tadi ngomongin soal value, yang saya percaya bahwa dengan kita live streaming nih Kak, akan membawa berkah kan. Insya Allah, amin. Ini bisa membawa berkah. Nah, karena ciri dari sesuatu yang berkah itu, dari kata berkahnya itu adalah ada 4 singkatan kan. Nah, empat singkatan, ada 4 singkatan dari kata berkah. Bernya adalah berkelimpahan rezeki. Jadi tanda kita kalau sesuatu itu berkah, maka kita akan berkelimpahan rezeki. Rezeki itu bukan hanya cuan ya Kak ya, tapi rezeki itu bisa jadi sehat, ya kan? Kita punya rumah yang nggak bocor, segala macam itu juga rezeki. Punya anak yang soleh-soleha yang mendoakan kita, punya orang tua yang masih sehat, yang selalu bisa kita mintakan doanya dari mereka, itu juga sebuah rezeki. Jadi dari kata berkah adalah berkelimpahan rezeki. Lalu kemudian Kak, ini dari kata berkah, tanda kalau kita sesuatu yang tadi berkelimpahan rezeki, maka K ini dari kata berkah, tandanya kalau sesuatu yang kita lakukan itu berkah. K-nya adalah kemudahan segala urusan, Kak. Nah, tandanya entah kenapa kok, ini kok bisa selesai ya tugas ini ya, e-book ini kok bisa selesai ya, padahal kok dipikir-pikir nulis pun nggak pernah gitu kan. Terus terang Kak, aku udah dari 2020 lah mau menulis buku, nggak jadi gitu ya. Nah ini mungkin salah satu kemarin bootcamp kemarin itu berkah itu kan, kemudahan segala urusan. Nah tapi syaratnya kalau kita mau mudah urusan kita Kak, Allah bilang dalam hadis kursinya kepada Nabi Muhammad bahwa mudahkanlah urusan saudaramu maka Allah akan mudahkan urusan. Nah jadi kalau kita mau dapat K-nya ini, kemudahan segala urusan, maka kita harus sering-sering memudahkan urusan orang lain. Jadi tanpa harus orang itu minta, kita lihat aja nih, kayaknya kawan kita ini lagi susah kali lah, apa yang bisa kita bantu? Nah, ya, kemudahan segala urusan dengan memudahkan urusan orang lain. Itu tandanya hidup kita berkah. Nah, maka kalau udah kita dapat kelimpahan rezeki, K tadi kemudahan segala urusan, maka entah kenapa, Kak, insya Allah kan kita sudah berbuat baik ya, maka kita akan dapatkan A nih Kak. A-nya apa dari kata berkah? A-nya kita berharap Allah ridho Kak. Nah, Allah ridho tuh dari kata berkah. A-nya Allah ridho. Nah, kalau udah kita berkelimpahan rezeki, urusan segala macam, kemudahan segala urusan, Allah dah ridho, maka H yang terakhir dari kata berkah, apa itu? H-nya adalah hati menjadi tenang. Oke, hati menjadi tenang. Gitu. Jadi dengan live streaming ini, insya Allah ya kalau kita live streamingnya tulus, kita ingin berbagi sesuatu yang baik kepada kawan-kawan ya Kak ya, maka yang kita dapat adalah berkah Kak. Benar Mas Di, benar sekali.
Dan ini quote yang sangat memukau sekali nih Mas Di. Jadi Mas Di penghujung waktu yang udah menunjukkan hampir jam 10, saya rasa kita akhirin dulu untuk sementara ya Mas Di. Di sesi-sesi berikutnya insya Allah kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang sama menariknya dengan hari ini ya Mas Di ya. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir, dan terima kasih juga kepada Mas Di telah memberikan pencerahan-pencerahan tentang energetic life dan membawa kita biar lebih berkah tadi, berkelimpahan rezeki, kemudahan dalam segala hal, dan mendapatkan ridho Allah sehingga hati kita menjadi lebih tenang. Ya Mas Di, Masya Allah sekali. Dan saya rasa itu aja dulu. Akhir kata kita ucapkan Alhamdulillah, nasrum minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Makasih ya Kak Yo. Makasih yang sama-sama Mas Di. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.